I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pemanasan global. Materi yang akan kita bahas tentang pengertian pemanasan global, penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, dan cara mengantisipasi pemanasan global. Pengertian pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Jangan-jangan taunya cuma pemanasan gombal? Gawat kalau iya. Pemanasan global, global warming, adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak 0,74,018 derajat Celcius 1,33,032 derajat F dalam 100 tahun terakhir. Jadi, fix bumi kita sudah makin memanas. Penyebab pemanasan global. Apa sebenarnya yang menyebabkan bumi ini semakin panas? Mengapa bumi bisa mengalami kenaikan suhu? Nah, ini dia penyebabnya. 1. Efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pernafasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain karbon dioksida, juga sulfur dioksida dan metana pun sama seperti CO2 menyelubungi bumi, layaknya sifat kaca. Gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan lagi ke angkasa. Infrared terperangkap di bumi. Emang kenapa kalau infrared warawiri di bumi ini? Begini ya, sinar inframerah memiliki panjang gelombang antara 760 nanometer sampai 1000 mikrometer dan frekuensi 30 GHz sampai 40.000 GHz. Tahu tidak ya? Benda panas akibat getaran atomik dan molekuler dianggap memancarkan gelombang panas dalam bentuk sinar inframerah. Makanya, sinar inframerah sering disebut dengan radiasi panas. Sebenarnya efek rumah kaca itu ada gunanya untuk bumi kita dalam hal memberi panas. Jika tak ada efek rumah kaca, maka bumi ini akan diselimuti oleh dingin. Kebayang dong kalau bumi ini dingin. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius 59 derajat F, bumi sebenarnya lebih panas 33 derajat Celcius 59 derajat F dari suhunya sebelum. Andaikan tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Karena efek inilah, bumi menghangat. Namun jika kadar berlebihan, maka akibatnya terjadilah yang dinamakan pemanasan global. 2. Efek umpan balik. Selain efek rumah kaca, efek umpan balik juga memberi pengaruh pada pemanasan global. Umpan balik berasa nonton bola. Umpan balik di sini contohnya adalah penguapan air. Pemanasan yang terus terjadi itu menambah jumlah uap air secara terus-menerus hingga akhirnya tercapai kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca dari penguapan air disinyalir lebih besar dari efek rumah kaca gas CO2 yang menghasilkannya. Aneh ya kan, kalau banyak air rasanya lembab? Ya, memang kelembaban meningkat, namun meskipun kelembaban meningkat karena kandungan air banyak, kelembaban relatif udara malah nyaris konstan bahkan berkurang karena udara malah menghangat. Lamanya umpan balik perlahan mengingat CO2 di atmosfer betah dan berumur panjang. Umpan balik yang kedua disebabkan penguapan awan. Jika dilihat dari bawah, memang awan terlihat memantulkan lagi radiasi ke permukaan. Akibatnya akan terjadi peningkatan efek pemanasan. Namun lain lagi, jika kita mengintipnya dari atas awan, terlihat memantulkan lagi radiasi inframerah kembali ke angkasa, sehingga menurunkan panas dan ada efek pendinginan. Jadi ingat lagu Ariel Noah, sempat ku melihat di balik awan, aku melihat di balik hujan. Wow, ini lagu pas sekali untuk umpan balik efek penguapan awan dan air.
Jangan-jangan Ariel membuat lagu setelah belajar penyebab pemanasan global, hehe. Oke, kita lanjutkan ya obrolan seriusnya. Nah, apakah yang akan dihasilkan penguapan awan itu berupa pemanasan atau pendinginan? Itu tergantung pada beberapa hal seperti tipe dan ketinggian awan tersebut. Umpan balik selanjutnya adalah sirnanya kemampuan es dalam memantulkan cahaya. Ketika terjadi pemanasan global, tentu es di daerah kutub mencair. Ketika es mencair, daratan atau air di bawahnya akan jadi terbuka. Jika ketika ditutupi eslah yang memantulkan cahaya. Namun ketika daratan atau perairan sudah terbuka, maka baik daratan atau daratan ternyata hanya mampu memantulkan cahaya lebih sedikit dari es. Kedua bagian itu malah lebih cenderung menyerap panas dari matahari. Akibatnya pemanasan meningkat dan es pun cair dan cair lagi. Umpan balik tak selalu negatif. Ada juga positifnya. Umpan balik positif muncul karena terlepasnya CO2 dan CH4 atau gas metana dari melunaknya tanah beku permafrost. Proses ini adalah mekanisme lainnya yang juga memberikan pengaruh terhadap pemanasan. Selain itu, es yang meleleh juga akan melepas CH4 yang ternyata menimbulkan umpan balik positif. Kemampuan lautan untuk menyerap karbon kurang maksimal jika suhunya naik. Mengapa? Hal ini disebabkan oleh berkurangnya tingkat nutrin pada zona mesopelagit sehingga pertumbuhan diatom terbatas dibanding fitoplankton yang merupakan penyerap karbon yang rendah. 3. Variasi matahari. Kenalan dulu yuk sama variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi siklus matahari 11 tahunan siklus bintik merah. Selain fluktuasi-fluktuasi lainnya yang tidak periodik, ada dugaan bahwa adanya variasi matahari disebabkan oleh umpan balik dari awan telah memberi andil dalam pemanasan saat ini. Penyebab pemanasan global karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah pada variasi matahari terjadi peningkatan aktivitas matahari. Aktivitas tersebut mampu menaikkan suhu stratosfer, sebaliknya efek rumah kaca akan menurunkan suhu stratosfer. Penipisan lapisan ozon juga memberikan kontribusi dalam pendinginan. Kombinasi fenomena variasi matahari dengan aktivitas gunung berapi sepertinya telah memberikan efek pemanasan dari masa praindustri hingga tahun 1950, serta efek pendinginan sejak tahun 1950. Seperti yang sudah kita ketahui sekarang bahwa terdapat berbagai proses yang membuat terjadinya pemanasan global yang dapat berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi. Dampak pemanasan global. 1. Iklim tidak stabil. Dampak-dampak pemanasan global diantaranya adalah iklim mulai tidak stabil. Entes, cek dulu pada tahu gak nih, apa itu iklim? Apa bedanya iklim dengan cuaca? Iklim adalah situasi rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas dengan waktu yang lama. Sementara cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat di daerah yang relatif sempit. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca adalah sama sinar matahari, suhu, tekanan udara, kelembaban udara, angin, awan, dan curah hujan. 2. Meningkatnya permukaan air laut. Cairnya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air laut akan bertambah, akibatnya akan terjadi peningkatan permukaan air laut. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10-25 cm 4-10 inci selama abad ke-20 dan para ilmuwan IPCC memprediksi peningkatan lebih lanjut 9-88 cm 4-35 inci pada abad ke-21. Wow, apa yang terjadi jika air laut naik? Tentu saja, daerah seputaran pantai akan terendam, seperti negara Belanda yang kehilangan 17,6% daerahnya karena tenggelam oleh naiknya 100 cm permukaan laut. Erosi dari tebing, pantai, dan bukit pasir akan mengalami peningkatan ketika tinggi lautan mencapai muara sungai, banjir, akibat air pasang tak bisa dihindari lagi. 3. Suhu global cenderung meningkat. Jika kita membayangkan bahwa dengan panasnya bumi, maka akan banyak makanan yang dihasilkan, maka bayangan itu keliru. Mungkin di suatu daerah akan menguntungkan
karena mengalami musim hujan jadi lebih lama, tapi daerah di belahan bumi lain sebaliknya mengalami musim panas berkepanjangan. Jika salju di daerah gurun sampai turun, pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack kumpulan salju yang dihasilkan musim dingin, yang selama ini berfungsi sebagai reservoir alami, akan mencair sebelum puncak bulan-bulan masa tanam. Belum lagi tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat. 4. Gangguan ekologis. Ketika suhu bumi memanas, kita saja sebagai manusia tak nyaman. Begitupun makhluk hidup yang lain, efek pemanasan mengganggu kehidupan. Hewan-hewan akan bermigrasi mencari tempat sejuk, tumbuhan mengubah arah pertumbuhannya mencari tempat yang mendukung pertumbuhannya. Manusia yang dikaruniai akal mungkin akan melakukan hal yang meminimalisir panas yang muncul, namun makhluk lain tentu tidak. Hewan dan tanaman bisa jadi berakhir dengan kepunahan karena tak mampu beradaptasi. 5. Dampak sosial dan politik. Kondisi cuaca yang tak menentu menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Bagi para petani, kondisi hujan yang tak kunjung usai bisa menggagalkan panen. Sementara, jika panas berkepanjangan juga menyulitkan mereka untuk memulai pertanian karena susahnya pasokan air. Panas juga menyebabkan hutan mudah mengalami kebakaran. Banyak titik api yang berpotensi terbakar. Hutan di Indonesia sudah sering terbakar. Masalah kebakaran hutan sempat pelik dan sulit dicari solusinya. Cara mengantisipasi pemanasan global. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk turut serta dalam meminimalisir dampak pemanasan global. 1. Konservasi lingkungan seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon, dan penghijauan lahan kritis. 2. Menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif energi air, matahari, angin, bioenergi, guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil minyak bumi dan batu bara. 3. Daur ulang dan efisiensi energi. 4. Upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Hi, fucking with these hoes,